Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan titik dan garis terhadap suatu lingkaran. Jadi bagaimana kedudukannya? Kedudukan itu maksudnya hubungan antara titik atau garis itu dengan sebuah lingkaran. Tentu titik dan garis di sini adalah berbentuk analitik, jadi adanya di Kartesius. Jadi ada persamaan titik dan ada persamaan garis. Yang tentunya kita akan analisis bagaimana dia berhubungan dengan sebuah lingkaran di dalam sebuah bidang Kartesius. Baik, langsung saja. Ini adalah rangkumannya. Jadi untuk nanti akan saya tunjukkan lebih jauh di soal saja. Jadi untuk mencari kedudukan sebuah titik, ya, sebuah titik dalam Kartesius itu dilambangkan dengan X, Y, ya, misalkan titik 2,3, titik 4,5 dan lain sebagainya, ya. Itu adalah titik. Bagaimana untuk mencari kedudukan titik? Nah, terlebih dahulu saya akan mengulas mengenai lingkaran. Jadi misalkan ada lingkaran, ya. Kemudian saya punya beberapa titik di sini. Ada titik A, titik B, titik C, titik D. Ada 4 titik, ya, di dalam sebuah bidang yang sama dengan lingkaran. Ini misalkan sebuah bidang. Dari keempat titik A, B, dan C, manakah menurut kalian yang titiknya ada di lingkaran? Ya, ada di lingkaran. Apakah kalian menjawab B, C, dan D? Kalau ini jawaban kalian, tentu ini bukan sesuatu yang betul, ya. Karena B, C, dan D itu tidak semuanya ada di lingkaran. D itu ada di tengah sini, itu maksudnya di dalam lingkaran. Jadi yang dimaksud lingkaran itu seperti halnya kawat yang melingkar. Jadi yang lingkaran ini hanya yang ini. Ya, yang dimaksud lingkaran itu ini. Tengahnya itu bolong. Jadi tidak ada. Jadi yang titik D yang berada di sini itu tidak pada lingkaran. Yang ada pada lingkaran hanya titik B dan C saja. Titik D tidak di lingkaran dan A juga tidak di lingkaran. Bedanya titik D itu ada di dalam, ya, lingkaran. Titik A di luar lingkaran. Titik B dan C itu pada lingkaran. Ya, bedakan kedudukan 3 keadaan ini di luar, ini pada, kemudian di dalam. Jadi tolong ini kalian pahami betul bahwa yang ada pada lingkaran di sini hanya 2 titik, yaitu titik B dan C. Titik A dan D tidak pada lingkaran. Baik, kembali ke materi. Bahwa untuk menentukan suatu titik pada Kartesius, misalkan X dan Y, ya, kalian ini keliru, harusnya titik X1 dan Y1, ya. Ini tolong kalian pahami, karena buku ini agak murah, jadi tentunya di sini ada kesalahan, yaitu X1 dan Y1 harusnya, ya. Karena X dan Y itu kan variabel, jadi tidak boleh. Jadi harus ada X1 dan Y1. Ya, cara menentukan kedudukannya, kalian masukkan titik tadi ke dalam persamaan lingkaran. Kemudian bagian sebelah kiri, karena persamaan lingkaran itu sama dengan, ya, hitung di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri sama dengan, kalian hitung, kemudian bandingkan apakah hasil dari perhitungan di sebelah kiri tadi lebih besar, sama, atau lebih kecil dari jari-jari kuadrat. Jadi begitu. Yang X dan Y kamu masukkan angkanya, dihitung, kemudian bandingkan dengan sisi kanan. Hanya begitu. Intinya seperti itu. Jika lebih besar, maka titik yang kalian masukkan tadi ada di luar lingkaran. Jika sama, maka titik itu pada lingkaran. Jika ada kurang dari R kuadrat tadi, maka titik itu ada di dalam lingkaran. Untuk lebih jelas nanti di soal, mungkin nanti kalian lebih. Untuk persamaan yang lain sama, jika ada lingkaran X min A, ya, tentu kalian persamaan lingkarnya kalian sudah tahu.
Kemudian titiknya kalian masukkan ke dalam persamaan lingkaran, hitung di sebelah kiri, ya, apakah lebih besar atau sama atau kurang dari yang sebelah kanan. Begitu. Kemudian untuk persamaan umum juga sama ya. Kalian tinggal masukkan X dan Y-nya, bandingkan dengan sebelah kanan. Karena sebelah kanannya 0, tentu kalau positif dia lebih dari 0. Kalau sama dengan 0, dia pada lingkaran. Kalau kurang dari 0 atau negatif, dia ada di dalam lingkaran. Ya, begitu. Baik, ini contohnya, nanti saya akan praktekkan juga. Persamaan lingkaran ini, ya, periksa titik-titik ini, A, B, dan C. Kedudukannya terhadap lingkaran ini. Lingkarannya bentuk persamaan umum. Ya, yang A, titik A terletak pada lingkaran sebab, nah, berarti 2, kamu masukkan di sini, 2 kuadrat plus Y kuadrat plus 4 kali X min 8 kali Y, ya, dikurangi 5. Kalian hitung. Kalau dihitung hasilnya 0, sama kan dengan sebelah kanan, maka titik A tadi ada pada lingkaran, pas pada lingkaran. Seperti halnya titik B atau titik C yang ada di sini. Baik, untuk lebih jelas saya akan praktekkan. Saya akan cari soal yang kiranya ada di halaman 12 di atas ya. Soal nomor 1, tentukan posisi dari titik pada persamaan lingkaran berikut. Yang pertama itu titiknya 2,5 ya. Ingat 2 ini X, Y, 5 itu Y. Nah, begini. Ke persamaan X plus 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 169. Maaf, nggak kelihatan. Nah, kalian masukkan X-nya. X-nya tadi 2, berarti 2 plus 3 kuadrat. Ya. Plus Y min 4, berarti 5 min 4 kuadrat. Sama dengan, bukan ini sama dengan ya, pokoknya ini aja dihitung. Nanti kita bandingkan dengan 169. 2 plus 3 itu 5 kuadrat. 5 dikurangi 4 itu 1 kuadrat. 5 kuadrat 25, 1 kuadrat itu 1, sama dengan 26. Bagaimana hubungan 26 dan 169? Tentu 26 itu kurang dari 169. Karena dia kurang, maka titik 2,5 ini berada di dalam lingkaran X plus 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 169. Ada di dalamnya, ada di titik D seperti ini. Jadi untuk yang A seperti itu. Kita coba yang B. Ya. Yang B itu titiknya min 3,2 dengan lingkaran X min 5 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 100. Ya. Masukkan ini X dan ini Y. Masukkan ke sini. Min 3 min 5 kuadrat plus 2 plus 1 kuadrat. Ya, kalian hitung gini. Min 3 min 5 min 8 kuadrat plus 2 plus 1 itu 3 kuadrat. Min 8 kuadrat itu plus 64. 3 kuadrat itu 9. 64 ditambah 9 sama dengan 73. 73 hubungannya dengan 100, dia lebih kecil. Karena lebih kecil, maka titik ini ada di dalam lingkaran. Jadi seperti itu. Kemudian untuk garis saya kok belum menemukan ya. Tentunya ini sesuatu yang membingungkan ya, karena LKS ini harusnya memuat kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi mungkin untuk materi ini saya tunda dulu, saya cari materi lain ya, buku lain atau modul yang kiranya memuat
mengenai soal hubungan garis terhadap lingkaran. Untuk garis singgung itu materi yang lain, jadi tidak sama antara kedudukan garis dan garis singgung, itu bukan materi yang sama. Jadi di sini tidak termuat. Jadi nanti akan saya buatkan video tersendiri. Dari sini saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.